Selamat siang semuanya. Jadi, pada video pembelajaran hari ini, materi kita adalah teks eksposisi. Kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi dan mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi yang sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tiga hal tersebut. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Tesis ini berisi pendapat umum yang disampaikan oleh penulis mengenai suatu permasalahan yang dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau mendukung serta menolak suatu pernyataan pendapat atau tesis tersebut. Sementara rekomendasi atau penegasan ulang dan simpulan terjadi apabila jika bagian akhir teks eksposisi berupa simpulan, maka teks eksposisi tersebut adalah teks eksposisi analitis. Akan tetapi, jika akhirnya berupa rekomendasi, maka teks eksposisi tersebut adalah teks eksposisi hortatory. Nah, dalam struktur teks eksposisi yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu ada tesis, ada argumentasi, dan penegasan ulang atau rekomendasi dan simpulan, ini masing-masing mempunyai gagasan pokok yang didukung oleh gagasan penjelasnya. Gagasan penjelasnya ini berupa fakta dan opini, data, dan angka atau statistik yang mendukung ide tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan ini adalah ciri kebahasaan yang digunakan dalam pembuatan teks eksposisi. Adapun kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Nah, ini jadi adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah mengonstruksikan teks eksposisi. Yang pertama, itu ada menentukan topik. Nah, topik teks eksposisi ini harus mampu memberikan pengetahuan baru bagi pembaca. Yang kedua, itu ada menentukan tujuan paparan. Langkah ini ditetapkan agar pilihan kata dan kalimat dapat disesuaikan dengan latar belakang si pembaca. Hal ini itu penting untuk diperhatikan dan dilakukan karena ketepatan penggunaan bahasa dan kalimat itu mempengaruhi daya tangkap dari si pembaca. Yang ketiga itu ada membuat kerangka karangan. Setelah topik dan tujuan itu ditetapkan, penulis harus mampu menjabarkan topik tersebut menjadi subtopik yang lebih kecil. Yang keempat, ada mengumpulkan bahan. Nah, bahan untuk penulisan teks eksposisi ini dapat disimpulkan atau dikumpulkan dari buku-buku, artikel, majalah, dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan topik yang dimaksud. Di samping itu pula, untuk memperkuat data yang ada, ini perlu dilakukan wawancara dengan narasumber yang menguasai bidang tertentu, yang dimana dengan cara ini, informasi yang disampaikan akan tepat dan meyakinkan pembaca. Nah, selanjutnya yang kelima, itu ada mengembangkan kerangka karangan. Semua bahan yang ada itu tadi disusun menjadi karangan dengan urutan sesuai dengan kerangka karangan. Pengembangan karangan dilakukan dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, keefektifan kalimat ini berkaitan dengan ketersampaian ide. Sedangkan kebakuan bahasa berkaitan dengan struktur kalimat yang benar. Dengan demikian, diharapkan nih teks yang ada itu bisa menjadi penambah pengetahuan dan pemacu semangat pembaca untuk mendalami isi teks eksposisi yang telah dibuat. Nah, sekian video pembelajaran materi teks eksposisi dari saya hari ini. Semoga kalian semua yang menonton video ini dapat mengambil manfaat dari pembelajaran pada hari ini.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.